بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Muhadharah As-Sabi'ah wal Ishrin, ya, muhadharah 27 ini temanya wasail mu'alajati syiqaq baina zawjain, ya. Metode Al-Qur'an tentang bagaimana menyelesaikan persengketaan atau adanya permusuhan antara suami dan istri. Wal ayat allati sana'khudhuha ya min khilali hadhihi al-muhadharah fi suratin Nisa al-ayat ar-rabi'ah wa thalathi ila sadisa wa thalath. Baik, man yaqra' aw man taqra' minkunna hadhihi al-ayat? Fadhal. Man turi an taqra'? Udhkur al-ism thumma qra'i. Ya. Man turidu an taqra'? Ya akhwat? Ya talibat? Ya ahad? Lili Ustaz. Man? Lili Ustaz. Lili. Lili? Iya, Lili Ustaz. Ini foto videonya kayaknya Ya. Baik, tafadhal. Nah, ya Lili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Baik, jazakallahu khairan ala qira'atik. Baik, qala ta'ala fi hadhihi al-ayah ar-rijalu qawwamuna. Ya, qawwamuna jam'un, ya mufraduhu qawwam. Wa qawwam sighah mubalaghah min al-qiyami 'ala al-amri, bima'na ya hifdhuhu wa ri'ayatuhu. Jadi qawwam itu minal qiyam 'ala al-amri, ya. Jadi qawwam itu orang yang menjalankan suatu urusan, maksudnya adalah hifdzuhu wa ri'ayatuhu, ya, yaitu menjaga dan memeliharanya. Farrajulu qawwamun 'ala imra'atihi, ya, kama yaqumul wali 'ala ra'iyatihi bil amri wan nahyi wal hifdzi was siyanah. Jadi seorang rajul, laki-laki, seorang suami, ya, adalah qawwam, sebagai pengurus. Ya, makanya sebenarnya kalau kita terjemahkan pemimpin, ini kadang ya itulah dari kalangan feminisme mungkin agak tersinggung gitu ya. Ya sudah, kita cari kata-kata yang lebih bisa diterima kaum wanita. Nah, pemelihara misalnya. Coba saya anak asal ya ikhwat, ya akhwat. Antara istilah pemimpin dengan pemelihara, kalian lebih suka apa sebagai seorang wanita? Suami sebagai pemimpin atau sebagai pemelihara? Atau pengayom? Pemelihara. Betul. Nggak mau pakai istilah Dua-duanya. Dua-duanya. Dua. Tapi kalau kira-kira lebih cocok yang disenangi oleh kaum wanita itu bahasa apa? Pemelihara. Pelihara, pengayom, pengasuh gitu ya. Nah, daripada Yes. artinya ya sebenarnya sih substansinya sama saja ya, substansinya sama saja. Tapi memang biasa kalau pemimpin itu kadang ya konotasinya kan ada juga yang sifatnya negatif. Pemimpin otoriter misalnya ya, yang tidak bisa menerima masukan. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau pengayom, pengasuh, pemelihara, nah itu biasa konotasinya positif. Dan itulah makna qawwam. Ya, terlepas apapun intinya suami adalah sebagai orang yang senantiasa menjaga, yang memelihara, mengayomi istrinya. Sebagaimana al-wali ala ra'iyatihi, sebagaimana seorang wali ya yang menjaga, atau wali di sini pun pemimpin maknanya ya,
yang kemudian memelihara rakyatnya dengan memberikan perintah atau larangan dan kemudian penjagaan. Baik, jadi hakikatnya laki-laki pemimpin pemelihara itu substansinya sama saja. Tetapi tentunya ya di dalam kepemimpinan dalam perintah memelihara kan ada tanggung jawab sekaligus ada hak gitu ya. Nah, jadi sini akan Allah sebutkan apa hak bagi suami sekaligus kewajibannya. Karena begini akhwat, hak suami itu otomatis kewajiban istri, hak istri otomatis kewajiban suami gitu ya. Jadi ini adalah suatu ikatan yang istilah kita itu simbiosis mutualisme lah gitu ya, yang saling terikat satu sama lain. Jadi satu sama lain memiliki hak sekaligus kewajiban. Tapi Allah menyebutkan pertama kali adalah kaum laki-laki gitu ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, apa alasannya? Ya, kemudian laki-laki dijadikan oleh Allah atas nama agama Islam gitu ya, sebagai pemelihara atau pemimpin atas kaum wanita. Nah, Allah memberikan dua alasan ya, Pak. Allah memberikan dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, atas dasar kehendak Allah. Murni adalah Allah ingin berkehendak gitu ya, dan kita cukup taat saja bahwa Allah menghendaki, Allah memberikan tambahan keutamaan laki-laki atas kaum wanita gitu ya. Ya sebagaimana Allah memberikan sebagian manusia itu keutamaan atas sebagian manusia yang lain. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, karena ada kewajiban suami menafkahi ya para istri dari harta mereka. Qala Syasabuni yaqulullahu jalla sana'uhu ma ma'na ar-rijalu lahum darajah. Nah, ini ya, yang tadi faddalallah ini. Ar-rijalu lahum darajatur riyasa 'alan nisa. Ya, bisababi ma manahumullahu minal aqli wa tadbir. Nah, apa hikmahnya gitu ya? Kenapa Allah mengutamakan laki-laki atas wanita? Hikmahnya itu apa? Ya, secara hikmah karena Allah sudah memberikan sisi fitrah yang berbeda ya antara laki-laki dan wanita. Nah, di antaranya minal aqli wa tadbir. Ya, kemampuan akal dan juga kemampuan dalam memimpin sesuatu. Ya, makanya dalam suatu hadis kan Rasul mengatakan Rasul mengatakan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Ya, naqisatu aqlin wa din. Jadi wanita itu Rasul gambarkan memiliki akal dan agama yang setengah dibandingkan laki-laki. Ya, tapi jangan kita pahami secara keliru ya, atau jangan kita pahami berdasarkan perspektif kesetaraan gender yang biasa digaungkan oleh kalangan feminisme. Karena yang dimaksud dengan naqisatu aqlin itu ya syahadatu rajulin kamra'atain ka syahadati imra'atain. Ya, persaksian laki-laki dalam persidangan itu 1:2 dibandingkan wanita. Dan yang dimaksud dengan naqisatu din ya, setengah agamanya karena wanita itu tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, biasanya hanya setengahnya karena dalam kondisi haid. Jadi itu yang dimaksud dengan naqisatu aqlin wa din. Jadi secara akal dan juga secara ketentuan agama ada yang berbeda secara fitrah. Wa qassahum bihi minal kasbi wal infaq. Nah, di samping itu Allah juga yang memberikan keutamaan itu atas dasar mereka wajib untuk memenuhi kewajiban infak. Nah, lakin nanti asal ya, akhwat. Sekarang ini ya, kalau kalian melihat fenomena sosial di masyarakat dunia lah secara umum, tidak hanya dalam negara tertentu ya, ada nggak sebagian masyarakat itu malah yang menjadi tulang punggung keluarga itu istri? Ada nggak ya, Pak? Ada, Ustaz. Banyak, Ustaz. Banyak, Ustaz. Bukan ada, banyak ya. Iya. Makanya saya dulu tuh ya tahun 2017 ketika pernah ke Hong Kong ya, berkonsultasi dengan para TKW di sana. Itu memang kebanyakan TKW ya, pekerja di sana itu malah bukan jarang, sedikit sekali yang tenaga kerja pria. Ya, karena tenaga kerja pria tidak terlalu banyak dibutuhkan di sana sebagai supir misalnya atau sebagai apa. Kebanyakan wanita sebagai IRT ya, ibu rumah tangga. IRT apa? IRT sebagai ART ART. ART ya. Nah, jadi saya tuh ada satu pertanyaan, mungkin saya akan sampaikan di forum perkuliahan ini. Ada satu pertanyaan yang saat itu membuat saya geleng kepala gitu ya. Jadi ada seorang ibu bertanya, Ustaz, kalau si istri tidak menafkahi suami, berdosa nggak sih? Apa kalian pertanyaannya? Hah? Jadi dia bertanya, kalau istri tidak menafkahi suami, dosa nggak? Maksudnya kalau nggak ngirim uang bulanan gitu, karena mereka kerja di sana kan. Tahu nggak kalian gaji di Hong Kong sebulan itu bersihnya berapa? Ada pernah dengar nggak? Hah? Nggak tahu, Ustaz. Kalau tahu pada mau ke sana lagi. Enggak juga. Jadi gaji mereka itu sekitar 4.000 hampir $4.500 Hong Kong. Itu bulanan dan bersih ya.
makan minum ditanggung sama ininya, sama apa majikannya. Dan $1 itu sama dengan sekitar 1.700 rupiah. Dolar Hongkong ya, bukan dolar Amerika. 1.700 rupiah. Jadi mereka itu bulanannya bisa antara 7 sampai 8 juta. Ya, belum lagi kalau misalnya dapat bonus-bonus tertentu. Itu sebulan loh, 7-8 juta. Ya, bisa ngalahin PNS. Nah, jadi itu tadi, karena kesalahpahaman akhirnya mereka beranggapan nafkah itu kewajiban mereka karena mereka yang kerja gitu ya. Nah, wasual hakada ya akhwan. Kalau seandainya dalam konstruksi rumah tangga ya yang bekerja itu adalah si istri, karena kebetulan istrinya yang punya skill ya, istrinya yang punya keterampilan, istrinya yang mampu untuk mencari nafkah. Nah, akhirnya suaminya beralih profesi menjadi ayah rumah tangga, ya ART tapi ayah rumah tangga gitu, yang ngurusin anak, ya yang masak, yang mandiin dan seterusnya. Kira-kira al-qawwamah, kepemimpinan dalam rumah tangga itu berubah nggak? Enggak. Tidak, Ustaz. Enggak, Ustaz, enggak. Nah, kalau ini kalau perspektif kalian yang masih lurus pemahamannya. Tapi kalau perspektif iya, ada kalian mengatakan itu tidak. Tapi coba kalau kalian diskusi sama kalangan feminisme, sama ibu-ibu apa atau para wanita karir gitu ya, mereka malah mengatakan bisa berubah. Ya, dan karena itulah pernah muncul ada satu buku ditulis oleh ya tokoh feminisme Indonesia lah ya, dan bahkan itu diterbitkan oleh kalau nggak salah Departemen Agama ya. Judulnya itu adalah Fikih Lintas Agama. Pernah kan nggak buku ini? Fikih Lintas Agama. Covernya warna biru, 1 jilid. Nah itu di dalam buku tersebut ya betul-betul dikonstruksi semua hukum Islam yang sifatnya sudah qat'i, yang dalam pandangan kita nggak berubah, itu dirubah gara-gara masalah perubahan sosial. Jadi dia berargumentasi kalau perubahan sosial berubah ya hukum Islam pun berubah. Jadi Islam itu mengikuti budaya, bukan budaya yang kemudian mengikuti Islam. Jadi kalau budayanya yang bekerja adalah istri, ya sudah, berarti yang jadi rumah tangga, yang jadi kepala rumah tangga adalah istri. Maka kalau anaknya misalnya perempuan mau menikah, yang jadi wali ya istrinya. Kalau salah jamaah, yang jadi imam ya istrinya. Nah gitu. Nah ini tentunya kan menyimpang dari qat'iyatul Islam ijma'ah. Jadi yang perlu diluruskan itu bukan merubah hukumnya ya, tapi yang diluruskan adalah cara pandang atau bagaimana kemudian seorang suami harus mengembalikan izzahnya untuk menjadi pemimpin, dan si istri kemudian harus tahu terhadap kewajiban hakikatnya, kewajiban hakikinya di dalam rumah. Ya kalau bekerja sih silakan saja ya, karena amalul mar'ah fi kharijil bait itu kalau memang mendapatkan izin dari suami tidak dilarang juga di dalam Islam selama menjaga adab-adab sebagai muslimah. Tapi dengan catatan bahwa ada kewajiban yang lebih prioritas yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam rumahnya. Baik. Nah, jadi kenapa saya ingin katakan begini ya Afwan? Karena gini ya, karena mereka kalangan feminisme itu berdalil hanya dalam potongan ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi mereka berargumentasi ya suami itu menjadi pemimpin karena memberi nafkah. Nah kalau dia tidak memberi nafkah dan istrinya malah yang mencari nafkah, ya berubahlah. Nah itu keliru ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan 2 alasan. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin? Bukan semata-mata karena nafkah, tapi faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah yang berkehendak untuk laki-laki dijadikan pemimpin gitu ya. Nah, kalau untuk masalah nafkah, ya tentunya ini adalah hak istri, yang istilah yang kemudian nanti bisa menggugurkan haknya atau tetap menuntut haknya untuk meminta nafkah dan seterusnya. Baik. Fahum yaqumuna 'ala syu'unin nisa kama yaqumul wula 'ala ar-ra'aya bil hifdzi war ri'ayah wa tadbir syu'un. Nah, jadi laki-laki para suami hakikatnya ya seperti wulat ya. Al-wulat itu maksudnya seperti ya penguasa ya, yang mengurusi urusan dari rakyatnya. Maka suami pun mengurusi urusan si istri ya. Baik, thumma fassalallahu ta'ala halan nisa tahta riyasatir rajul wa dzakara annahunna qismah. Nah, selanjutnya Allah menyebutkan ya, ketika Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin, pengayom dan pemelihara atas para istri, kemudian Allah menyebutkan ada 2 kemungkinan ya kondisi seorang istri. Ada 2 kemungkinan kondisi seorang istri ketika dipimpin oleh suaminya. Ya, yang pertama adalah qismun sholihat muti'at. Nah, ada satu kelompok yang kemudian dikategorikan para istri yang soleh yang melakukan ketaatan. Wa qismun asiyat mutamarridat. Dan satu kelompok lain yang melakukan kemaksiatan dan membangkang ya terhadap perintah Allah untuk mentaati para suami. Ini saya luruskan perkataannya ya biar kalian memahami betul hakikat kepemimpinan suami ini. Jadi maksud istri itu taat kepada suami atas dasar perintah Allah.
Ya, jadi bukan taat kepada suami karena suami, bukan, tapi suami itu ditaati karena perintah Allah gitu. Karena kalau kemudian dikatakan istri harus taat kepada suami, nggak ada urusannya dengan Allah, ini keliru. Ya akhirnya nanti ketaatannya pun ketaatan pada hal-hal yang dilarang. Makanya kan ada hadis mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh mentaati makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi yang harus kita luruskan ya lafadznya, perspektifnya adalah si istri mentaati suami atas dasar ketaatan kepada Allah. Ya, jadi bukan semata-mata karena suami. Baik. Al-qismul awal, ya, kelompok yang pertama yaitu shalihat muti'at. Allah menyebutnya fassalihatun fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassalihat qanitat. Qanitat aslul qunut dawamut ta'ah. Ya, qanitat itu artinya yang senantiasa taat. Ya, karena al-qunut itu maknanya adalah taat. Ya, wa minhu al-qunutu fi shalah wal murad annahunna muti'atun lillah wa li azwajihin. Ya, jadi maksud dengan qanitat yakni muti'atun lillah wa li azwajihin. Ya, karena mereka taat kepada Allah dan taat kepada suami ya dalam batas-batas kewajiban istri kepada suami. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Samping itu mereka juga hafizat lil ghaib, ya menjaga apa yang diamanahkan ya kepada para suami dari rumahnya, kemudian dari hartanya dan seterusnya untuk dijaga atas dasar perintah Allah untuk menjaganya. Bima hafizallah. Yahfatna anfusahunna 'anil fahisyah wa amwal azwajihinna 'anit tabdziri fi ghaibatir rijal. Yang mana mereka wajib menjaga diri mereka untuk tidak berbuat zina, ya, karena yang namanya istri berada di rumah, suaminya nggak tahu, bisa saja memasukkan laki-laki yang kemudian diajak berzina, ya. Seperti Imra'atul Aziz dalam kisah Nabi Yusuf kan. Begitu juga untuk menjaga amwalu azwajihinna, menjaga harta para suami agar tidak boleh digunakan secara tabdzir ya ketika suami tidak berada bersamanya. Fahunna afifat aminat fadilat. Karena mereka adalah orang-orang yang menjaga afifat, yang menjaga kehormatan, aminat, yang menjaga amanah, dan fadilat, yang memiliki keutamaan. Nah, inilah istri yang disebut Al-Quran sebagai al-qismul awal ya, min aqsami an-nisa tahta riyasati ar-rajul. Lakin nanti asal ya akhwat. Kalian misalnya nanti jadi istri ya. Kalian nanti jadi istri. Di sini ada yang nggak mau jadi istri? Hah? Ada yang nggak mau jadi istri? Baik. Kalian kalau jadi istri kan dapat nafkah. Ya, kalian kalau jadi istri kan dapat nafkah, dapat pemberian suami. Boleh nggak sih si istri mensedekahkan hartanya tanpa izin suami? Tidak Hartanya Ya, boleh. harta si istri yang diserahkan, yang diberi oleh suami, boleh nggak? Boleh Ustaz. Kalau hartanya Tanpa izin loh, tanpa izin ya. Kalau izin ya kalau diizinin sama suaminya Ustaz. Ini tanpa izin, boleh nggak? Enggak. kalau Enggak, terima Nggak boleh. pas istri kan, kalau harta Nggak istri boleh. bukan Nah kan, nih belum nikah aja udah debat nih. Nah, jawabannya fihi qaulan. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan, dan ini pendapat jumhur, tidak mesti izin. Karena istri sudah punya hak sepenuhnya. Jadi yang dimaksud dengan dia tidak tabdzir di sini adalah dalam konteks menggunakan harta suami. Ya, suami mengizinkan untuk menggunakan. Kalau nafkah itu sudah menjadi milik istri atau masih milik suami? milik istri. Milik istri. milik istri Ustaz. Tapi ada nggak di dalam rumah? Ya, ada nggak di dalam rumah harta suami yang juga digunakan oleh istri? Ada nggak kemungkinan? Ada. Ada. Nah, itu yang dilarang untuk ditabdzirkan gitu ya. Tapi kalau kalian punya harta sendiri dari nafkah, pendapat yang pertama mengatakan boleh disedekahkan. Nah, pendapat yang kedua, mazhab Maliki yang mengatakan boleh tapi dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta. Tidak lebih dari sepertiga dari total harta milik si istri yang diberikan melalui jalur nafkah suami. Itu kalau dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab jumhur nggak ada masalah, mau semuanya pun nggak masalah. Selama itu tentunya kita bicara dalam konteks hak suami gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks ya sebagai seorang manusia, tentunya kalau kemudian menghabiskan hartanya secara tabdzir ya, walaupun itu tidak ada kaitan dengan suami atau istri ya, tentunya itu tidak dibenarkan gitu ya. Makanya tadi saya kasih catatan sedekah. Sedekah itu kan bukan tabdzir.
Maka kalau untuk sedekah, jumhur mengatakan boleh secara mutlak berapapun. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Baik. Ini apa namanya dari sisi atau kism awal ya, kism awal untuk istri yang tahta riyasati ar-rajul. Wal qismu tsani wa hunna an-nisa'un nashizatul mutamarridatul mutaraffi'atu ala azwajihin. Nah, kelompok yang kedua adalah para wanita yang melakukan nusyuz. Nusyuz itu artinya pembangkangan ya, sama juga artinya mutamarridat. Tamarrud juga artinya membangkang, ya memberontak gitu. Al-mutaraffi'at itu yang angkuh ya. Angkuh, sombong di hadapan para suami. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Allawati yatakabbarna wa yata'alaina an ta'atil azwaj. Yang mana mereka merasa sombong, angkuh untuk tidak mentaati para suami. Nah, maka Allah menyebutkan ya kelompok yang kedua ini wallati takhafuna nusyuzahunna, dan untuk para istri yang kalian khawatir mereka membangkang. Nah, ini kitabnya sebenarnya kepada suami ya. Maka ya ini membangkang isyanuhunna wa tarafa'uhunna an ta'atikum wa aslun nasyaz al-makanul murtafi. Jadi nusyuz itu dari kata an-nasyaz, ya an-nashzu yang artinya al-makan murtafi, sesuatu yang tinggi. Qala fil lisan, ya qala Ibnu Mandzur fil lisanil Arab an-nusyuzu yakunu bainaz zawjain. Nah, di sini Imam Ibnu Mandzur mengatakan potensi pembangkangan itu bisa terjadi pada suami atau istri. Ya, maknanya adalah kalau suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, maka dua-duanya bisa dikategorikan sebagai nasyis, ya. Jadi walaupun nanti secara khusus nusyuz itu sebenarnya lebih dominan atau lebih identik pada istri, tapi bisa saja berlaku kepada suami. Ya. Maka Allah memerintahkan, ya kalian wahai para suami ketika khawatir takhafun ya antum ayyuhal azwaj nusyuzahunna nusyuzan nisa fa alaikum ayyuhar rijal an tasluku ma'ahunna tariq. Ya, maka kalau kemudian khawatir mereka melakukan nusyuz, nah ini ada beberapa cara. Allah SWT memberikan metode ya. Nah, nanti diperselisihkan oleh para ulama apakah metode ini berdasarkan urutan atau boleh memilih antara metode yang ada tanpa harus berurutan. Nanti ada khilaf di kalangan ulama. Tapi metode itu adalah ada 4 yang Allah sebutkan di sini. Ma'ahunna tariq. Yang pertama fa'idhuhunna ya aizakiruhunna bima aujaballahu alaihinna min at-ta'a wa husnul 'ishrah lil azwaj. Ya, jadi berikan kepada mereka atau ingatkan kepada mereka, mau idhah ya, mengingatkan kepada mereka tentang apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk mentaati para suami dan memperlakukan para suami dengan baik. Jadi diingatkan. Malah disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, akhwat, di antara bentuk mengingatkan itu disebutkan hadis-hadis Nabi gitu ya tentang wanita-wanita yang kemudian dilaknat gara-gara melakukan nusyuz. Nah, itu sebutkan ya hadis-hadis seperti itu. Kalau hafal suaminya ya. Atau kalau tidak ya pokoknya diingatkan semampu suami untuk istri agar kemudian mau taat gitu ya atau mau kembali melakukan kewajibannya sebagai istri. Fa illam yajid al-wa'd wa tadhkir fa alaikum. Tapi kalau masih tetap tidak mau ya, tidak bisa kembali kepada ketaatan melaksanakan kewajibannya, maka fa'alaikum wahjuruhunna fil madaji. Ya, al-murad bihajril madaji hajrul firash wal mudaja'ah. Maka wahjuruhunna fil madaji. Ya, uhjuruhunna itu artinya asingkan mereka dari tempat tidur. Maksudnya tidak seranjang, ya, atau ada juga yang mengatakan bukan hanya tidak seranjang. Bisa juga maknanya tetap seranjang tapi kemudian mengambil sikap tidak tidurnya itu tidak menghadap gitu ya. Intinya menampakkan membelakangi ya bahasa kita. Tapi kalau hari ini akhwat, ya para wanita hari ini kalau sudah sombong pada suami, kira-kira yang diusir dari kamar itu suami atau istrinya? Suaminya Ustaz. Ya itu kalau rumahnya milik istrinya ya. Makanya suami itu kalau bisa punya rumah sendiri ya biar dia berkuasa. Tapi kalau di sinetron si suami yang malah tidur di ruang tamu ya. Iya Ustaz. Nah itu problem sosial umat Islam ya dalam rumah tangga ya. Tapi inilah metode ya. Tentunya kalau bagi wanita soleha ya, wanita soleha yang kemudian sadar dia melakukan kesalahan, pasti dia akan kemudian paham berarti suami melakukan hal tersebut karena ada masalah gitu ya. Diomongkan bisa jadi gini akhwat. Bisa jadi ada ya orang-orang yang kadang pakai omongan itu dia nggak bisa sadar. Tapi pakai sikap malah bisa sadar gitu ya.
Atau sebaliknya, dengan memberi sikap dia atau dikasih sikap tertentu dia tidak sadar, lewat omongan dia kemudian paham. Nah, itu. Jadi ini Allah memberikan dua metode ya, yang kemudian bisa disesuaikan dengan kondisi si istrinya. Baik, qala Ibnu Abbas al-hajru fil madaji huwa an yudaji'aha wa yuwalliha dhahra. Nah, itu tadi membelakangi ya. Jadi yang dimaksud dengan al-hajru fil madaji itu adalah an yuwalliya dhahrahu, yang membelakangi punggungnya, wala yujami'uha, dan juga tidak menggaulinya, tidak memberikan kebutuhan seksualnya. Ya. Waqila an ya'zila firashahu an firashiha, atau juga maknanya ya berdasarkan tekstual ayat, ya tidak seranjang gitu ya. Jadi tidak tidur di tempat yang sama. Fa idza lam, nah ini yang kedua ya. Nah, kalau yang kedua ini juga tidak bisa, fa idza lam yartadi'na bil mau'izati wala bil hujran falakum. Kalaupun tetap tidak bisa sadar ya dengan memberikan peringatan ataupun dengan melakukan hajar, maka pilihan yang ketiga wadribuhun. Nah, boleh memberikan pukulan, tapi dengan catatan darban ghaira mubarrah, ya, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi pukulan yang itu bisa mengingatkan para istri bahwa suaminya dalam kondisi emosi marah, tapi tetap menjaga emosi itu agar tidak sampai menyakiti. Darban raqiqan yu'lim wala yu'zi, yaitu pukulan yang lembut bisa menyakiti tapi tidak melukai. Tapi ya, ada nggak pukulan yang bisa menyakiti tapi tidak melukai? Gimana pukulan yang yu'lim itu kan dari kata alam, menyakiti tapi tidak melukai. Maksudnya gimana? Ini kalian para wanita ini gimana nih? Dengan kata Ditampar kali. Tampar, ditampar. Nggak boleh. dengan kata-kata mungkin Ustaz. Dorbul, nggak, pukulan fisik ini bukan kata-kata lagi ya. Kalau kata-kata kan sudah fa'izuhunna, nggak bisa lagi udah. Hah? Kalau pukulan aja nggak boleh. Gimana? Bokongnya dipukul. Bokongnya. Bokongnya dipukul. Kayak anak kecil itu yang pantatnya dipukul gitu ya. Ya bisa lah seperti itu ya. Tapi intinya menyakiti. Bisa jadi gini, makna yu'lim di sini al-alam ala maknawi gitu ya. Jadi pukulan yang sifatnya menyakiti secara maknawi, pukulan yang menyakiti secara ya psikologis lah, secara hati gitu ya. Fisiknya sih nggak sakit gitu, tapi dengan kemudian tangan suaminya bergerak lalu memukul badannya, ada semacam rasa sakit dalam hatinya gitu ya. Karena biasanya kan dikatakan sakit hati lebih sakit daripada sakit fisik, betul nggak? Hah? Betul. Sakit hati lebih sakit dari fisik atau gimana? Kalau sakit Kalau hati sakit lama hati itu kalau sakit fisiknya parah. Sakit hati di sini bukan sakit liver ya. Liver mah itu harus operasi. Sakit hati itu secara maknawi ya. perasaan ya. Perasaan. Nah, jadi sakit yang bisa membuat dia tergugah perasaannya. Tapi ada sakit yang lebih sakit daripada dua-duanya. Yaitu sakit gigi dan di samping rumahnya ada yang lagi bangun rumah. Itu sakit luar biasa. Wala yu'zi, karena saya bercanda ya. Jadi yu'lim wala yu'zi. Jadi pukulan yang bisa menyakiti perasaan dalam arti menggugah perasaannya, ya, tapi tidak sampai menyakiti. Yang dimaksud tidak sampai melukai itu begini, tidak boleh ya. Nah, ini para suami juga harus paham ya. Tidak boleh memukul si istri yang membekas, itu nggak boleh juga. Satu, nggak boleh memukul wajah. Maka menampar itu dalam Islam tidak boleh ya, walaupun itu dalam rangka mendidik istri. Termasuk mendidik anak itu nggak boleh sebenarnya menampar. Atau pemukulan yang bisa membekas di anggota tubuhnya, atau pukulan pada wilayah-wilayah yang berbahaya terhadap organ-organ penting. Nah, itu tidak dibolehkan. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi dalam suatu hadis ya, darban ghaira mubarrah, ya, pukulan yang tidak melukai. Baik. Nah, pada wilayah pemberian hukuman fisik ini ya, maka Allah kemudian mengingatkan kepada suami yang tadi kita sebutkan, tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh sampai melukai dan seterusnya. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, kalau mereka kemudian lewat fase ketiga ini kemudian sadar dan mulai melakukan ketaatan, fala tabghu 'alaihinna sabila. Janganlah kemudian melampaui batas. Jadi jangan dijadikan alasan untuk menyiksa dan melakukan KDRT gitu ya kepada para istri. Fa'in ata'nakum fala taltamizu tariqa li'izaihinna. Jadi jangan cari jalan lain ya agar kemudian ada semacam kesempatan untuk menyakiti istri kalau mereka sudah melakukan ketaatan.
Innallaha kana 'aliyyan kabira. Fa innallaha ta'ala al-'aliyyul kabir a'la minkum wa akbar. Karena Allah ini diingatkan kepada para suami, ya Allah itu maha tinggi, maha berkuasa atas kalian. Ya kalian memang berkuasa atas para istri, tapi Allah lebih berkuasa lagi. Maka ingatlah, ya Allah mengharamkan untuk melampaui batas. Ya wa huwa waliyuhunna yantakinu mimman zalamahum wa bagha 'alaihinna. Karena yantakimu mimman zalamahum wa bagha 'alaihinna. Jadi karena Allah lah yang akan menjadi wali bagi para wanita tersebut, para istri. Allah yang akan menjadi pembela bagi mereka yang akan Allah balas ketika ada yang melampaui batas terhadap diri mereka. Nah, jadi ini di satu sisi memberikan solusi bagi para suami, tapi di sisi yang lain juga berupa peringatan untuk tidak melampaui batas. Ini yang ketiga ya Pak ya. Nah, yang keempat, kalau misalnya si istri tetap tidak mau taat gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak mau taat ada metode yang keempat. Tsumma bayyana ta'ala halatan ukhra wa hiya ma idza kana an-nuqul la min az-zawjah fahasab bal min az-zawjain. Nah, metode yang keempat kalau si istri tidak mau taat atau bisa jadi. Nah, atau bisa jadi, sebelum saya tanya ya, Fat. Tiga metode tadi. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Itu untuk suami saja atau juga berlaku untuk istri? Ya, Fat. Kalau suaminya tidak memenuhi kewajibannya, bisa nggak si istri melakukan tiga hal tadi? Enggak, Ustaz. Bisa, Ustaz. Bisa. Khususnya yang mana? Kalau mengingatkan dengan lisan bisa nggak? Kalau hajrul firos boleh nggak? Kemudian ad-darab boleh nggak? Jawabannya tidak ya, Pak. Jawabannya tidak. Ya. Karena begini, kalaupun misalnya si istri gitu ya bisa menyampaikan kritikannya kepada suami, tetap kadang tidak etis. Ya, sama seperti beginilah, sama seperti gini. Kalian mendapati ada orang tua kalian melakukan kesalahan misalnya. Kira-kira etis nggak sih seorang anak mengingatkan seakan dia menasihati orang tuanya? Etis nggak, Pak? Walaupun orang tuanya salah. Enggak. Nah, lantas caranya gimana agar bisa tersampaikan nasihatnya itu? Nah, gimana? Nah, ini yang akan disebutkan. Lewat apa? Lewat jalur orang lain yang itu dianggap bisa atau pantas dan layak untuk menasihati orang tua. Jadi kalau kalian ingin menasihati orang tua, jangan kalian yang menasihati. Itu nggak etis. Walaupun kalian benar, tetap itu adalah salah. Dalam pandangan Allah itu bisa uququl walidain. Ya, walaupun kalian benar gitu. Maka caranya adalah lewat orang yang dihormati oleh orang tua. Misalnya siapa? Paman kalian atau yang pokoknya lebih tua daripada orang tua atau kakek nenek misalnya. Caranya begitu. Nah, Al-Quran menginformasikan begitu pula ketika seorang istri ingin kemudian menegur si suami. Maka pertama itu tadi fa'idhuhunna ya. Sebenarnya secara etis kurang tepat kalau langsung disampaikan. Dan yang kedua, boleh nggak? Walaupun suami zalim, istri kemudian tidak mau menuruti hak hubungan seksual suami, boleh nggak? Sezalim apapun suami, kalau dia atau suaminya ingin menggaul istrinya, boleh nggak si istri menolak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan malah nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti kan nggak ada metode wahjurhunna kan? Bagi para istri kan, nggak ada wahjurnahum, itu nggak ada, ya. Apalagi wadribuhunna, wadribnahum, apalagi itu juga nggak ada. Nah, maka metodenya Allah menginformasikan ya bal minaz zaujain, ya, bahwa ini bisa dilakukan kedua belah pihak. Kalau suami mendapati istri tetap tidak mau ya melakukan ketaatan dengan tiga metode pertama, atau si istri mendapati suaminya yang melakukan nusyuz, ya, maka langsung si istri menggunakan metode yang keempat, dan ini metode keempat setelah melalui tiga metode bagi suami. Paham ya? Maksudnya paham ya urutan metodenya ya? Jadi suami punya 4 metode, sedangkan istri cuma 1 metode yang terakhir. Ya Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Asy-shiqaq al-khilafu wal adawah wa huwa ma'khudun min asy-syakki bi ma'na al-janib li'anna kullan min al-mutakhalifaini yakunu fi syakkin ghairi syakkil akhar bisababil adawati wal mubayanah. Jadi syiqaq itu khilaf ya, karena dari kata syak artinya janib. Setiap orang berada pada satu posisi yang berbeda. Jadi berhadap-hadapan dalam konteks bermusuhan. Nah, maka Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian khawatir. Ya, khiftum di sini sebenarnya nanti para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan khiftum di sini kepada suami, ada yang mengatakan khiftum di sini kepada aulia ya, kepada dua keluarga
atau kepada hakamain ya, kepada dua orang yang menjadi hakim bagi kedua belah pihak. Jadi kalau kalian khawatir ya terjadinya syikok antara suami istri, adanya permusuhan antara suami istri dan tidak bisa melalui jalur yang sebelumnya bagi suami, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya. Carilah ya hakam. Jadi carilah dari pihak suami seorang hakim dan dari pihak istri seorang hakim. Artinya seorang yang kemudian bisa mencari titik temu untuk mendamaikan antara dua belah pihak tadi. Dan tidak timpang ya. Bukan hanya kemudian dari pihak suami saja ya, tentunya nanti akan membenarkan apapun yang datang dari suami, atau tidak dari pihak istri saja, harus dari kedua belah pihak yang dua-duanya membawa kemaslahatan masing-masing. Dan akhirnya mereka rembukan mencari solusi. Ya al-hakam man lahu haqqul hukm wal fasl bainal khasmainil mutanazi'ain ya umira bi irsali hakamaini adlain. Jadi al-hakam itu adalah pihak yang akan al-fasl bainal khasmain ya, yang akan mencari titik temu atau mencari putusan untuk menghilangkan adanya permusuhan antara dua orang yang bermusuhan. Nah, jadi amaro bi irsal hakamain, Allah merintahkan untuk mengutus dua hakam yang dua-duanya adil ya. Adil itu artinya begini akhwat. Adil itu artinya orang yang tidak secara terang-terangan melakukan dosa. Ya, jadi secara umumnya kita melihat dia orang baik, nah gitu. Itu namanya adil ya. Jadi orang yang kesaksiannya itu bisa diterima karena dia dikenal sebagai orang yang amanah, jaga sholat, nah itu namanya adil. Step. Min ahlihi yakni min ahli zauj wa hakama min ahliha yakni min ahli zaujah. Ya wahidu min aqribaiha aqriba'uz zaujah wa tsani min aqribaiz zauj. Kemudian kalau kemudian hakam ini sudah bertemu, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma liyajtami'a wa yanzura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi maslahah. Kalau kemudian kedua hakam ini yang memandang ada suatu solusi misalnya yang mereka sepakati untuk bisa menyelesaikan cekcok antara suami istri tadi, maka semoga Allah yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berikan taufik kepada keduanya untuk kembali rukun lagi. Ya innallaha kana aliman khabira. Ya, sebenarnya Allah Maha mengetahui dan Maha khabira. Maha khabira wa aliman sama ya. Allah Maha luas ilmunya dan Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Nah, tapi ya akhwat, kalau misalnya dua hakam ini pun tidak selesai, ada nggak solusi yang kelima? Hah? Kalau dua-duanya nggak selesai juga nih, nggak dapat solusinya nih, gimana bisa mengakurkan suami istri yang berantem ini? Ada nggak solusi lain? Hah? Diskusi sama wali bukan Ustaz? Apa? Diskusi dengan walinya bukan? Nggak ada. Ya, hakam di sini bisa maksudnya wali. Ya, hakam di sini bisa wali. Jadi hakam itu bisa dari wali istrinya, berarti orang tua istrinya, atau hakam di sini juga bisa orang tua suami. Yang nggak mesti dari orang lain ya. Kerabat itu kan banyak. Bisa orang tua, bisa paman, ya bisa keponakan, sepupu. Ini orang yang dituakan yang bisa menjadi hakam. Nah jawabannya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya dua hakam ini pun tidak bisa menemukan solusinya, ya sudah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain ya, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Solusinya itu ya sudah bercerai, tapi bercerai dalam arti bukan berarti kemudian nanti tidak akan bisa kembali rukun, enggak ya. Bercerai ya Allah kasih kesempatan 2 kali untuk mereka kemudian introspeksi ya. Tapi kalaupun tetap tidak bisa juga ya fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Bercerai yang pertama kalau masih memungkinkan untuk kembali bertemu ya lanjutkan pernikahan dengan raja'ah atau dengan akad baru kalau misalnya sudah selesai iddahnya. Atau kalaupun tidak bisa ya sudah bercerai dengan cara yang baik-baik. Jadi caranya cuma itu ya. Yang kelima adalah dengan melakukan perceraian dan Allah kasih waktu iddah untuk mereka saling introspeksi. Tapi diberi kesempatan hanya at-talaqu marratan ya, hanya 2 kali talak saja. Karena kalau yang ketiga jatuhnya talak bain kubro, nanti si istri tidak boleh rujuk langsung atau suami tidak boleh rujuk langsung kecuali dengan istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Baik. Nah, tsumma qatama ta'ala hadhil ayat biwujub ya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan beberapa kewajiban ya. Kewajiban terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Yang pertama hak Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Itu terkait dengan hak Allah. Ya, karena hakikatnya kita ini ya sebagai manusia itu di dalam diri kita ada 2 hak yang harus kita penuhi ya. Ada hak Allah dan hak sesama makhluk. Nah, di antara makhluk yang wajib kita penuhi akhlaknya juga, yang kita wajib penuhi haknya juga, ya, setelah kita memenuhi hak Allah adalah wabil walidaini ihsana. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua.
Dan juga berbuat baik kepada wabizil qurba, kepada karib kerabat kita, ya. Kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari zil qurba, kepada tetangga terdekat, wal jaril junub, yani al jar al ba'id, alladzi laisa lahu qarabah tarbitu bi jarihi wa asluhu minal jinabah jiddul qarabah. Ya, dan tetangga yang jauh, ya, tetangga jauh yang memang, ya, al junub ini dari kata jinabah yang maknanya jiddul qarabah, ya, lawan dari dekat. Maksudnya yang tidak satu kabilah gitu ya, biasanya jauh tapi tidak satu kabilah dan seterusnya. Wasahibi bil jambi, dan juga berbuat baik kepada teman yang ada di samping kita. Wa huwa rafiqu fis safar au talabul ilmi aw syarik wa qila hiya zaujah. Ya, dan juga berbuat baik kepada orang yang di dekat kita. Apakah teman perjalanan dalam safar atau teman dalam mencari ilmu, ya, atau teman dalam kongsi bisnis, asyarik, atau yang dimaksud di sini adalah istri, ya, istri atau suami. Ini pun harus ihsan. Wa banis sabil, ya, kepada para musafir yang terputus perbekalannya, ya, wa ma malakat aimanukum, dan bahkan kepada manusia yang paling rendah status sosialnya, yaitu para budak. Bahkan ya akhwat, ya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu Ummu Salamah menceritakan perkataan wasiat Rasulullah terakhir itu, ya. Wasiat terakhir Rasulullah itu mengingatkan kita untuk memenuhi dua hak. Hak yang paling utama kepada Allah dan hak kepada sesama manusia, dan Rasul menyebutkan manusia yang paling rendah. Yang menunjukkan bahwa kalau manusia yang status sosialnya paling rendah saja wajib kita penuhi hak-haknya, wajib kita hormati, ya apalagi yang lebih daripadanya gitu, orang tua dan seterusnya. Apa itu? Nabi mengatakan dalam satu hadis saat beliau berada di dalam nafas-nafas menjelang meninggal, menjelang wafat, ya as-salatu wa ma malakat aimanukum. Itu wasiat Rasul yang menjelang wafat. As-salatu wa ma malakat aimanukum. Salat, Rasul sebutkan 3 kali, ya. Salat, dan penuhi hak dari budak-budak kalian, ya. Wa ma malakat aimanukum maknanya adalah budak, ya, hamba sahaya. Jadi budak itu kan hakikatnya tidak seperti kita status sisi kemanusiaannya, tapi wajib kita muliakan, kita hormati karena mereka juga adalah sesama manusia sebagaimana kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Karena Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Qala Ibnu Abbas, al-mukhtal al-batar fi misyatih wal fakhur al-muftakhir 'ala an-nasi bi kibrih. Jadi al-mukhtal itu orang yang jalannya itu menampakkan kesombongan. Apa bahasa kita itu jalan orang sombong itu, ya, apa? Jalan petenteng, ya. Jalan petenteng. Nah, jalan orang-orang sombong. Nah, itu namanya disebut mukhtal. Ya, sedangkan orang yang menyombongkan diri, ya, dengan apa yang dia miliki, al-muftakhir 'ala nasi bi kibrihi, nah, itu namanya adalah fakhur, ya. Nah, Allah tidak menyenangi orang-orang yang punya sifat seperti ini, ya. Baik. Ini terkait dengan tafsir ijmali atas ayat tadi. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa dapati, ya. Pertama dalam masalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang disebabkan 2 hal. Yang kedua, bahwa para istri yang berada tahta riyasati zauj itu ada dua kism, ya. Al-qismul awal shalihat muti'at, dan yang kedua asiyat, ya, mutamarridat nasyizat, ya, mutaraffi'at. Dan yang ketiga, bagaimana Al-Qur'an memberi solusi. Ya, ada 4 solusi bagi laki-laki dan 1 solusi bagi perempuan. Kalau tidak bisa, maka ya berakhir dengan perceraian, sudah disebutkan. Dan yang terakhir, Allah menutup dengan kewajiban kita dari 2 pihak, ya, kepada Allah dan kemudian kepada makhluk, ya, kepada sama manusia. Baik. Al-an naqtu ila sababin nuzul. Man taqra' minkunna sababun nuzul, ya akhwat. Man taqra' minkunna sababun nuzul, fadhal. Silakan, jadi yang baca. Ya akhwat. Siapa yang baca? Kalau nggak saya tunjuk. Ya, akhwat. Tunjuk aja, Ustaz. Tunjuk. Siapa ya? Tadi Lilih ya yang baca, ya. Di samping Lilih nih siapa nih? Nurjannah Nasir, wujud? Mawjud, Ustaz. Nah, tafadhal. Iqra ya Nurjannah. Sababun nuzul. Nazalat ayatul karimati fi Sa'id ibnu Rabi. Sa'ad ibnu Rabi ma imra'atihi Habibah bintu Zaid wa kana Sa'id minan Sa'ad. wa kana Sa'ad minan
minan nuqaba. minan nuqaba'i wa huma min ansari wa dzalika annaha nujuzat alaihi Nasyazat. najazat alaihi Falata. falatomaha fantalaqa abuha maha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala afrosh tahu karimati Afroshathu karimati. Falatoma. afroshathu karimati Falatoma. falatomaha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam litakot Litaktassu. apa Ustaz? Litaktassu min zaujiha fansurufat ma'abiha fansurufat ma'abiha susah banget litaktassu minhu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u hadha Jibril atani wa anzalallahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i faqala nabi sallallahu alaihi wasallam uriduna amran aradana amran wa aradallahu amran walladhi aradallahu khairan wa rafa'a qisasun wa rufi'a al-qisasu. Baik. Nah, ini sabab nuzul ya. Sabab nuzul atas turun ayat, khususnya ayat yang tadi ayat yang wallati takhafuna nusyuzahunna ya fa'izuhunna wahjuruhunna, setelah sebelumnya ar-rijalu qawwamun ya. Jadi ayat ini turun ya kepada sahabat dari kaum Ansor yang istrinya juga dari kaum Ansor ya, yaitu bernama Sa'ad ibn Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' ini termasuk nuqaba. Nuqaba itu artinya pemimpin-pemimpin Ansor ya yang berbaiat kepada Nabi SAW. Nah, pernah suatu hari Sa'ad bin Rabi' ini ya mendapati istrinya melakukan nusyuz. Ya, ini kasusnya tidak disebutkan. Intinya istrinya Habibah binti Zaid nasyazat alaihi yang melakukan nusyuz, artinya tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Sa'ad bin Rabi' ya. Nah, ketika itu Sa'ad bin Rabi' kemudian emosi, falatomaha, ditampar gitu ya. Di wajahnya Habibah ditampar oleh Sa'ad. Nah, lantas ya Habibah ini nggak terima, datanglah kepada ayahnya, ya fantala abu wa mahailan nabi, datanglah kepada ayahnya, ngadu kepada orang tuanya lah gitu ya. Dan akhirnya sama orang tuanya dibawa bersamanya kepada Nabi SAW. Artinya untuk mencari solusi ya atas perbuatan Sa'ad bin Rabi' ini tadi. Faqala, ya, berkatalah kemudian ayahnya tadi, afrosyathu karimati falaqoma. Afrosyathu ini artinya apa ya? Mungkin afrosyathu karimati itu maksudnya ya anakku ini ya telah memberikan kepadanya firosh gitu ya. Artinya sudah menjadi digauli ataupun sudah memenuhi kewajibannya sebagai istri gitu ya. Tapi saat ini kemudian menamparnya. Maka mendengar hal tersebut, faqala Nabi SAW litaqassu min zaujiha. Maka Nabi kemudian menjawab, kita akan membalas ya, mengkisos. Jadi hukum awalnya ini Rasul mengatakan tamparan yang dilakukan oleh Sa'ad tadi nanti akan dibalas, dikisos gitu ya. Nah, setelah Rasul mengatakan akan dikisos dengan tamparan tadi, fansorofat ma'abi halitaqassu minhu. Akhirnya mereka pulang ya Habibah dengan ayahnya tadi pulang untuk mendatangi Sa'ad dalam rangka melakukan kisos, yaitu menampar ulang gitu, menampar balik. Nah, sebelum mereka jauh, faqala Nabi SAW. Nah, sebelum mereka jauh, Nabi panggil, irji'u, kembalilah. Ya hadza Jibril atani wa anzalallah. Ya, Jibril telah datang kepadaku, kemudian menurunkan satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu disebutkan ya 3 metode di dalam suami kemudian melakukan mendidik istrinya yang melakukan nusyuz, sekaligus si istri tidak diberikan hak untuk membalas secara fisik ya. Jadi istri itu punya hak hanya untuk jalur tadi yang faba'ath hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aradana amran wa aradallahu amran. Kita menghendaki sesuatu. Maksudnya adalah awalnya Nabi SAW tadi memerintahkan untuk kisos, tapi wa aradallahu amran. Allah menghendaki hal yang lain. Wallazi aradallahu khairun. Dan apa yang Allah kehendaki itu lebih baik. Warufi al-qisas. Maka kemudian perintah Nabi untuk melakukan qisas tadi lantas kemudian dinasakh, dihapus gitu ya. Nah, jadi ini sebagai satu contoh juga ya akhwat. Kalau kita belajar ilmu usul fikih ya, ini termasuk naskhus sunnah bil ayah ya. Naskhus sunnah bil ayatil Qur'aniyah. Jadi sunnah Nabi dinasakh oleh Al-Qur'an.
Nah, ini kan litahtassu min zaujah ini kan adalah sunnah Nabi ya, perintah dari Nabi. Nah, dihapus oleh hukum Al-Qur'an. Ya, dihapus dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka Nabi kemudian melarang untuk melakukan kisos. Ya, tapi itu tadi apa faba'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Sekaligus diingatkan kepada para suami untuk tidak langsung mengambil sikap memukul gitu ya. Tapi fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji baru kemudian wadribuhunna tapi ghairu mubarrih. Baik, ini sababun nuzul dari ayatnya. Al-ahkam syar'iyyah. Al-ahkam syar'iyyah. Iqra'na jama'atan ya akhwat. Iqra'na jama'atan. Nah, tafadhal. Al-hukmu al-awwal ma hiya al-khutuwatu allati ilaiha al-islam li mu'alijati nusyuzil mar'ah. Nah, ini apa saja tahapannya yang dianjurkan dalam Islam dalam menyelesaikan nusyuzul mar'ah. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ada berapa ya. Jadi yang pertama an-nus wal irsyad. Ini saya cepat akan aja ya. 15:11. Taniyan al-hujuran ya bi'azli firashihi. Jadi yang ketiga ad-darb ghair mubarrih bisiwak. Nah, ini contohnya bisiwak ya, memukul menggunakan siwak. Kira-kira kalau memukul pakai siwak menyakiti enggak ya, Pak? Enggak, Ustaz. Memukul pakai pensil gitu ya. Kecuali kalau siwaknya masih akarnya. Nah, ya tapi intinya sih ya ini contoh saja bahwa memukul dengan siwak itu ya umumnya pasti enggak menyakiti ya. Nah, kemudian yang keempat kalau tidak ada ini payan bagi tahkim ya, kemudian mencari hakam ya, masing-masing mencari hakam. Baik, wa mad-darab faqad wadahu alaihi salam biqaulihi fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Ini tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau memukul itu ada hadisnya yang tadi disebutkan dalam tafsir Syekh As-Sabuni ya bahwa Rasul merintahkan untuk memukul tapi tidak menyakiti. Qala Ibnu Abbas wa ata ad-darbu ghairu mubarrah bisiwak. Nah, ini ada riwayat mauquf ya dari para sahabat ya dengan pakai siwak misalnya ya atau dorban ghairu sya'in atau memukul yang tidak menyakiti atau tidak melukai. Waqala ulama yanbaghi alla yuwallu darb fi mahallin wahid. Nah, kalaupun ingin memukul ya juga jangan dipukul di satu tempat yang sama. Ya, tapi di tempat yang berbeda kalau ingin memukul lebih dari satu kali. Kalau satu tempat yang sama kan pasti ya lebih sakit ya atau menimbulkan kesakitan. Ya, wa an yattaqil wajh. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Tidak boleh memukul di wajah. Fa innahu yajma'ul mahasin. Karena wajah itu tempatnya berkumpul semua keindahan dalam diri seorang wanita. Wala yadribuha bisautin wala asa. Tidak boleh memukul dengan saut ya. Saut itu cambuk atau dengan asa, dengan tongkat. Ya wa anyura'i at-takhfif fi hadha at-ta'nif ala ablaghi wudu. Intinya seringan mungkin untuk memukul si istri hingga dia sadar ya. Wa qad su'ila alaihi salam ma haqqu imra'ati ahadina alaihi. Dalam hadis disebutkan apa hak para istri ya, para istri kepada para suami. Faqal antut aimaha idza ta'imta, engkau memberi makan yang sama dengan apa yang kau makan. Wa taksuha idza tasaita, memberikan pakaian dengan apa yang kau pakai. Wala tadribul wajah, dan jangan memukul wajah mereka. Wala tuqabbih, tuqabbih di sini maksudnya jangan mencela dengan lisan ya. Jangan menyakiti hatinya dengan ejekan-ejekan ya. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah melakukan hajar kecuali di rumah saja. Nah, ini sekarang yang jadi masalah begini ya, akhwat. Rasul mengatakan ya, jangan melakukan hajar kecuali di rumah. Kira-kira kalau hari ini ya, suami misalnya marah sama istrinya, kemana dia perginya? Ya? Ya, akhwat. Suami kalau kalian Ke masjid, Ustaz. masjid, masih bagus kalau ke masjid. Kalau ke masjid masih bagus ya. Ini perginya sama teman-temannya nggak jelas kemana, gitu ya. Atau misalnya perginya malah dari pelampiasan tempat yang maksiat. Nah, ini kan nggak benar gitu ya. Kalau ke masjid pun nggak boleh sebenarnya ya. Ke masjid pun nggak boleh sebenarnya. Karena ini perintah Nabi adalah wala tahjur illa fil bait, kecuali kalau ke masjidnya untuk sholat jamaah ya. Tapi misalnya gini, marahnya di malam hari, perginya ke masjid, tidur di masjid, ya nggak boleh gitu ya. Jadi tetap tahajudnya fil bait. Jadi tetap di rumah dan tidak boleh. Atau sebaliknya, kalaupun suami yang marah, nggak boleh ngusir istrinya. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Kalau dia mengatakan pulang ke rumah orang tua, itu bisa jatuh talak ya. Talaknya itu disebut talak kinayah. Kalau memang ada niatan untuk mentalak. Nah, jadi tetap dihajar di dalam rumah saja. Wa ma anna ad-darb mubahun faqad ittafaqa ulama ala anna tarkahu afdal. Liqauli alaihi salatu wasalam wala yadrib khiyarukum. Nah, walaupun memukul boleh ya sebagai metode yang ketiga tadi,
tetap para ulama sepakat dianjurkan kalau bisa tidak sampai menggunakan fisik. Nah, dan Nabi mengatakan walan yadrib khiyarukum. Orang yang paling mulia di antara kalian tidak mungkin menggunakan tangannya. Ya, orang yang mulia itu orang yang memiliki kemuliaan di dalam keluarga atau masyarakatnya tidak akan dia menggunakan pukulan untuk mendidik istrinya. Nah, jadi artinya secara afdol tinggalkan pukulan, menggunakan lisan saja, diingatkan ya, atau tadi hajar al-madaji, atau kalau tidak ya cari orang lain yang bisa mengingatkan sang istri. Misalnya sampaikan kepada ibunya ya, atau kepada siapapun yang bisa mengingatkan sang istri. Baik. Al-hukmu tsani, tafadhal iqra'na ya akhwat. Al-hukmu ats-tsani hal hadhihi al-'uqubat masyru'ah 'ala tartib. Nah, empat hukuman tadi al-'iddah wal hujran ya, kemudian ad-darab, kemudian at-tahkim, yang empat hal tadi ya, kita bisa sebut dengan istilah al-mau'izah wal hujran wad darab wat tahkim. Apakah itu wajib dilakukan ala tartib atau boleh saja seorang suami kemudian memilih metode yang lebih pantas menurut perkiraannya ya. Nah, itu khilaf di kalangan ulama ya. Ikhtalafa ulama fil uqubatil waridah fil ayatil karimah hiya masyru'ah ala tartibi am la. Faqala jama'atun min ahli ilmi innaha ala tartib. Sebagai ulama berpendapat dilakukan secara tertib. Jadi harus dengan mau'izah dulu, tidak boleh ujuk-ujuk kemudian mukul misalnya, nggak boleh ya. Mau'izah dulu, baru hujron, baru darab, baru tahkim. Fal wa'zu inda khawfin nusyuz wal hajru inda zuhurin nusyuz. Diingatkan ketika ada tanda-tanda akan melakukan nusyuz, kemudian melakukan hajar ketika sudah mulai tampak nusyuzna, summa darab ya wala yubahu darab inda tidak isyud nusyuz. Jadi baru kemudian memukul kalau tidak bisa juga dengan hajar, dan tidak boleh memulai ya dengan pukulan ketika istri melakukan nusyuz. Wa hadza madhhabu Ahmad. Jadi pendapat Imam Ahmad. Wa qala Syafi'i yajuzu darbuha fi ibtida'in nusyuz. Nah, mazhab Syafi'i membolehkan langsung pakai pukulan gitu ya, tanpa ngomong dulu, tanpa hajar dulu, tiba-tiba mukul gitu. Nah, itu boleh kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Wa masaul khilaf bainal ulama ikhtilafu fi fahmil ayat. Nah, ini apa yang menjadi sebab perbedaannya ya dalam memahami ayat. Faman ra'at tartib qala innal waw la taqtadi tartib bal hiya li mutlaqil jama'. Ya fali zauji an yaqtasiru ala ihdal uqubat ayyan kan walahu an yajma' bainaha. Baik, jadi pendapat yang pertama pendapat mazhab Syafi'i maksudnya di sini ya, bahwa makna waw ya fadribuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna ya fil madaji wadribuhunna pakai waw itu ya. Itu letak tadi tertib. Huruf waw itu tidak menunjukkan kepada tertib ya. Jadi itu sifatnya mutlaqul jama'. Intinya Allah ingin menyebutkan beragam metode tanpa harus berurutan. Maka bagi seorang suami boleh saja memilih satu di antara hukuman yang ada, atau dalam satu waktu yang sama menggunakan ketiga-tiganya. Dalam satu waktu yang sama menggunakan tiga-tiganya. Itu dibolehkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad tadi yang mengatakan harus tertib, yara anna dhahirul lafzi yadullu ala tertib. Secara zahir ayat itu dalam perintah untuk melakukan secara tertib. Wal ayah waradat ala sabili tadarrus min ad-dha'if ila al-qawi thumma ila al-aqwa. Karena secara zahir kita dapati hukumannya itu atau proses pendidikannya itu dari yang paling ringan kepada yang paling berat. Nah, itu seakan-akan memang ada tertibnya ya, ada urutannya. Wadzalika jarin majra tasrih bi wujudi tartib ya, dari minad dhaif ila al-qawi thumma ila al-aqwa ya, ini konsep yang ini tadi ad-dhaif ila al-qawi ila al-aqwa ini seakan-akan itu merupakan tasrih ya, sebagai penjelasan akan adanya atau wajibnya melakukan tartib ya. Fa idza hasala al-gharad bi tariqil akhaf wajib al-iktifa bihi. Maka kalau sudah terpenuhi metode yang paling ringan ya sudah dicukupkan, tidak usah menggunakan metode yang lain. Walam yajuz al-iqdam ala tariqil asyad. Karena itu tidak boleh langsung menggunakan metode yang lebih keras ya. Maksudnya dengan dorab tadi misalnya. Aqul la'alla hadza wal arjah. Nah, Syekh Sabuni yang merujukkan pendapat kedua ya, atau pendapat Imam Ahmad ini. Ya, dan beliau mengatakan bisa jadi ini yang paling rajih li dhahiril ayatil karimah wallahu alam. Karena itu secara zahir ayat tadi, dan juga diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah ma yu'ayyidu dzalika fa innahu qala ya'idhuha bilisanih. Nah, Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat ya dengan urutan seperti dalam Al-Qur'an. Yang pertama ya'idhuha bilisanihi, ya ingatkan dengan lisannya. Fa idzan tahat fala sabilahu alaihi fa idzan tahat fala sabilahu alaiha.
Kalau dia kemudian berhenti dari nusyuznya, ya sudah, tidak usah ditambahkan. Fa'in abad, kalau masih tetap hajara matja'aha, fa'in abad dorobaha, ya fa'in lam tatta'iz bid-darbi ba'tul hakamain. Ya, ba'tul hakamain. Jadi kalau tidak bisa diingatkan dengan lisan, di hujrul matoji atau hujrul majja, ya kalau tidak bisa dipukul, kalau tidak bisa juga, ya tatta'iz bid-darab, dia tidak bisa diingatkan dengan cara pemukulan, maka dengan mengirim dua hakam antara pihak suami dan istri. Baik. Nah, jadi ada dua pendapat ya, antara yang mewajibkan tartib, ada yang tidak mewajibkan tartib. Baik, al-hukmu tsalis. Fadhal ya Fat, ikrana. Al-hukmu ats-tsalits Al-hukmu tsalis hal yajuzu fil hakamaini an yakuna min ghairil aqarib. Bolehkah dua hakam ya yang dipilih oleh suami istri itu yang akan menjadi apa? Menjadi yang melakukan islah itu dari selain kerabatnya, tetangga misalnya ya KRT, ustadz gitu ya, yang bukan kerabat, boleh nggak gitu ya? Zahirul ayat annau yushtaratu fil hakamaini an yakuna minal aqarib liqaulihi ta'ala hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi secara zahir ayat ini menjelaskan bahwa hakam itu harus keluarga ya, harus kerabat, karena min ahlihi, kata ahlihi ini menunjukkan kepada makna kerabat. Ya wa anna dzalika ala sabil wujub, dan juga secara zahir menunjukkan hukum wajib bahwa yang harus jadi hakam adalah kerabat. Walakinnal ulama hamaluhu ala wajhil istihbab, tapi rupanya para ulama menganggap bahwa memilih kerabat itu sifatnya sunnah saja. Ya kalau sunnah berarti boleh ya untuk selain kerabat dijadikan hakam. Wa qalu idza ba'atsal qadhi hakamaini minal ajanib jaza. Nah karenanya kalau hakim dalam arti penguasa ya, kemudian memberikan menunjuk ya dua hakam itu dari pihak lain yang bukan kerabat dua belah pihak suami istri, maka itu boleh. Ya li'anna fa'idatal hakamaini at-ta'arruf ala ahwaliz zawjaini wa ijra'is sulhi bainahuma. Karena hakikatnya ya faidah adanya dua hakam itu untuk bisa mengetahui ya kondisi atau apa yang menjadi latar belakang sebab mereka bermusuhan, dan juga untuk mencari solusi atas permusuhan itu. Wasyahada 'ala dzalimin huma, dan juga menjadi saksi atas siapa yang berbuat zalim ya, apakah suami atau istri. Wa hadzal gharad yu'addihi al-ajnabi kama yu'addihi al-qarib. Dan tujuan adanya hakam ini bisa terpenuhi ya oleh orang lain, tidak mesti kerabatnya, sebagaimana juga bisa didatangkan oleh atau bisa dilakukan oleh kerabatnya juga. Illa annal aqarib a'rab bi hali zawjain, tapi memang tetap dianjurkan bahwa yang menjadi hakam haruslah kerabat, karena biasanya kerabat juga lebih paham ya tentang kondisi yang terjadi pada suami istri itu. Ya talaban al-islah minal janab binal ajanib, ya karena itu karena aqarib itu lebih baik lah ya, biasanya lebih bisa mencari yang lebih baik untuk kedua suami istri yang berbuat atau yang bermusuhan daripada pihak lain yang lebih jauh. Begitu juga wa abad an tuhma bil maili ahli zaujain, juga bisa menjauhkan dari adanya tuhmah ya, kecurigaan adanya kecenderungan kepada satu di antara dua pihak. Lidzalika kana al-aula wal awfaq an yakuna ahadul hakamaini min ahli zauji wal akhar min ahli zaujah. Karena itulah yang paling pantas untuk menjadi hakam adalah dari pihak suami satu orang dan dari pihak istri satu orang yang dua-duanya kerabat mereka. Qala al-Alusi. Nah, qala Imam al-Alusi ya, dalam tafsirnya tafsir al-Alusi Ruhul Ma'ani, wa khussa al-ahlu li'annahum atlabu lis-shalah wa a'rab bi batinil hal wa hadha 'ala wajhi istihbab wa in nasaba min al-ajanib jaza. Dan ini tadi penjelasan Syaikhul ya. Jadi sebaiknya dari keluarga yang lebih paham tentang masalah, tapi ini pun sifatnya hanya untuk anjuran ya. Kalaupun dipilih orang lain, innas saba min ajanib jaza, kalau dipilih dari orang lain pun itu tidak mengapa. Baik, ini hakam, jadi perintahnya sifatnya sunnah ya, untuk kerabat saja. Baik, al-hukmu rabi', tafadhal ya akhwat. Al-hukmu ar-rabi' manil mukhatab fil ayatil karimah wa in khiftum shiqaqa bainihima. Laqad asyartu ya min qabl ya. Tadi saya sudah saya isyaratkan ya bahwa khiftum di sini ada dua pendapat di kalangan ulama ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir adanya cekcok di antara mereka. Siapa yang dimaksud mukhatab dalam khiftum ini ya? Jadi al-mukhatab yang menjadi lawan atau yang menjadi pihak yang disebut oleh Allah dalam ayat itu siapa? Ya. Al-khitabu fil ayatis sabiqah lil azwaj biqauli ta'ala. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para suami. Karena sebelumnya Allah mengatakan wahjuruhunna fil madaji, ya wa hadza min haqqi zauj. Ya. Atau enggak ya, maaf. Ini penjelasannya al-khitab fil ayatis sabiqah lil azwaj.
ya liqaulihi ta'ala wahjuruhunna fil madadi wa hadza min haqqi zawj wal khitabu huna lil hukam. Nah, ini Syekh As-Sabuni menyebutkan ya, pada ayat sebelumnya dari ar-rijalu qawwamun itu khitabnya untuk para suami. Tapi kalau untuk yang ayat ini wa in khiftum shiqaqa bainihima, Syekh As-Sabuni mengatakan itu khitabnya untuk hukam ya, untuk para penguasa. Ya, kalau penguasa mungkin di tempat kita ya bisa penguasa paling kecil misalnya RT, RW sampai ke atas ya, atau misalnya pengadilan agama ya. Fa inna ta'ala lamma dzakara nusyuzal mar'ah wa anna lizawji an ya'izaha wa yajruha fil marja' wa yadribaha. Bayyana ta'ala annahu idza lam yabqa ba'da darbi illa al-muhakama illa man yunsiful mazlum min adh-dhalim wa yatawajjahu hukmuhu alaihi ma wa wasultan. Nah, alasannya gini, kenapa kok khiftum di sini kepada hukam ya, kepada penguasa yang akan menentukan hakamain ya, karena kewajiban dari penguasa itu kan adalah yansiful mazlum ya minadh dhalim, untuk memberikan hak kepada yang mazlum dan menghukum yang zalim. Maka tidaklah kemudian hal itu bisa dilakukan kecuali oleh sultan, alladzi biyadihi sultatul hukum wa tanfidz, karena di tangannya lah kekuasaan untuk menetapkan hukum. Baru ya As-Suddi anal khitab li zaujain. Nah, tapi ada juga riwayat dari As-Suddi yang mengatakan khiftum di sini untuk suami istri sekaligus gitu ya. Wa hadzal qaulu marju, tapi ini pendapat yang lemah. Wa zahirul amr fi qouli ta'ala fa ba'atu annahu lil wujub wa bihi qala Syafi'i rahimahullah li anna min babi raf'i dzulumat wa huwa min al-furudil 'ammatil wajibati 'alal gulah. Dan juga secara zahir ayat fa ba'atu hakama min ahli wa hakama min ahliha itu juga isyarat kepada hukum wajib kalau tidak bisa menyelesaikan fase yang ketiga ya. Karena ini termasuk min babi raf'iz dzulumat atau min babi raf'i az-zulamat ya, atau az-zulmat ya, atau az-zulumat wa huwa min al-furudil 'ammatil wajib 'alal wula, yang mana ini termasuk dalam bab menghilangkan kezaliman ya, yang merupakan kewajiban secara umum yang dibebankan kepada para hukam atau kepada wula. Jadi di sini yang dimaksud dengan khiftum di sini ada dua pendapat intinya ya. Pertama adalah kepada suami istri dan ini lemah, dan pendapat yang kuat adalah kepada hukam ya, kepada penguasa. Artinya begini ya, Pak, penguasa itu juga rupanya ngurusin rumah tangga orang lain gitu ya. Jadi penguasa itu juga ngurusin rumah tangga orang lain ya, karena mereka berkewajiban untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas kezaliman yang dilakukan oleh salah satu dua pihak. Dan nanti akhirnya ditentukanlah siapa hakam yang akan mengurusi mengislah antara suami istri tersebut. Jadi yang menetapkan hakam itu adalah penguasa ya, dalam hal ini adalah mungkin pengadilan agama atau hakim agama dan seterusnya. Baik. Ini kayaknya terakhir nih. Al-hukmul khamis. Tafadhol ya akhwat. Al-hukmu al-khamis. Hal lil hakamaini an yufarriqa baina az-zawjaini biduni idnihima. Hal lil hakamaini an yufarriqa baina az-zawjaini biduni iznihima. Ya, bolehkah dua hakam yang tadi telah ditentukan itu kemudian menjatuhkan talak gitu ya. Ini kalau dalam istilah fikih namanya disebut at-tafriq al-qadha'i. Bolehkah talak itu dijatuhkan oleh dua hakim ini tadi, dua hakam ini? Karena kita tahu ya, akhwat, kalau talak itu hak siapa sih sebenarnya? Ya, akhwat? Hah? Hak suami. An yufarriqa di sini punya makna talak ya. Jadi memisahkan gitu. Suami jelas. Kalau istri punya nggak haknya? Istri punya nggak hak? Tapi bukan talak ya, bukan menceraikan, menggugat cerai. Nah, rupanya ada satu lagi ya yang punya hak untuk menceraikan antara dua sepasang suami istri, yaitu hakim. Namanya disebut dengan tafriq qadha'i. Dan itu banyak kasusnya, bukan hanya dalam kasus ini ya, bukan hanya dalam kasus tahkim ini, bisa juga dalam kasus misalnya li'an, ya dalam kasus lihar ya. Kemudian kasus intinya kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan satu di antara dua belah pihak suami istri. Nah, itu kalau dalam istilah fikih nikah namanya at-tafriq al-qadha'i. Nah, pertanyaannya apakah tafriq qadha'i termasuk berlaku di dalam putusan hakam? Jadi kalau hakam kemudian menyepakati udahlah kita ini kayaknya nggak bisa bersatu lagi, kita putuskan mereka cerai gitu ya. Dan suami istri kemudian nggak bisa nolak gitu. Akhirnya dijatuhkan cerai. Ya sudah, nah, artinya mengikat putusan mereka. Apakah seperti itu dibolehkan atau berlaku? Nah, ini ulama beda pendapat ya. Ikhtalafal fuqaha fil hakamaini hal lahumal jam'u wat tafriq biduni idznil zawjaini am laysa lahumu tanfidhu amrin biduni idznihima.
ulama beda pendapat. Apakah dua hakam itu punya hak untuk memutuskan menceraikan dua suami istri tadi atau tanpa izin mereka ya, tanpa izin suami khususnya, atau tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut. Fazahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila annahu laysa lil hakamaini an yufarriqa illa bi ridha zawjaini li'annahuma wakilani anhuma wa la budda min ridha zawjaini fi ma yahkumani bihi. Nah, pendapat Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan tidak bisa. Ya, jadi mereka itu sifatnya hanya cari solusi, bukan untuk melakukan tafrik, ya, bukan untuk melakukan perceraian antara suami istri. Wa dhahaba Malik ila anna lahum an yulzima az-zawjaini biduni idnihima ma yara fihi al-maslahah. Fa in ra'aya at-tatliq talaqa wa in ra'aya an taqtadil mar'a bi syai'in min maliha fa'ala. Fahuma hakimani muwalliyani min qibal imami wa yanfuzu hukmahuma fil jam'i wa tafriq. Nah, pendapat Imam Malik mengatakan dua hakam punya hak. Ya, punya hak berdasarkan kemaslahatan yang mereka pandang. Kalau mereka memandang bisa dijatuhkan talak, maka mereka boleh memerintahkan kepada suami menjatuhkan talak, ya. Tapi kalau mereka memandang bukan lewat jalur talak, tapi lewat jalur antaftadiyal mar'ah, istrinya yang memberikan fidyah, maksudnya menggugat cerai, khulu, ya. Ya, kalau misalnya mereka kemudian melihat khulu lah yang lebih pantas, menggugat cerai, maka mereka boleh mewajibkan si istri untuk menjatuhkan atau untuk menuntut khulu, ya. Maka mereka hakikatnya adalah dua hakim yang sebenarnya ditunjuk oleh imam. Jadi bukan artinya mereka tuh punya hak karena ditunjuk oleh imam gitu ya, bukan karena mereka ini wakil bagi suami istri yang tadi bersengketa gitu. Maka mereka punya hak sebagaimana imam punya hak untuk melakukan perceraian atas suami istri yang tidak bisa diakurkan lagi. Wali Syafi'i fil masalah qaula. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang sejalan dengan Abu Hanifah dan Ahmad dan juga sejalan dengan mazhab Maliki. Ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat dan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dua pendapat ada pada satu di antara dua mazhab ini. Walaysa fil ayat ma yurajju ahadur ra'yaini 'alal akhar. Nah, Syasabuni memberikan komentar bahwa dalam ayat itu tidak ada yang menguatkan salah satu di antara dua pendapat. Bal fiha ma yashhadu li kulli min ar-ra'yain. Yang mana dua-duanya itu yang memiliki argumentasi yang sama kuat ya dari ayat. Fal hujjah lil ra'yil awwal anna Allah ta'ala lam yadif ila al-hakamaini illa islah in yurida islaha wa hal yaqtadi an yakuna ma wara islah ghairu mufawwad ilaihima. Nah, dalil bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dua hakam tidak bisa mentalak ya, karena dalam Al-Qur'an Allah hanya mengatakan in yurida islaha. Hak dari dua hakam itu hanya mencari islah. Ya, tidak ada hak lain yang diberikan kepada dua hakam kecuali islah saja. Tidak ada hak untuk tafriq ya. Nah, ini argumentasi pendapat yang pertama. Wali annahuma wakilani walayan fa'khudhu hukmahuma illa biridul wakil. Dan kehakikatnya karena mereka adalah wakil yang tidak bisa menjalankan suatu hukum kecuali dengan ridha orang yang diwakili. Tapi pendapat yang kedua juga punya argumentasi. Wal hujjah lira'itsani anna Allah Ta'ala samma kulla minhum hakaman. Ya fabatu hakam min ahli wa hakam min ahliha. Karena Allah menyebut kedua orang itu dengan hakim. Wal hakam wal hakim. Ya wa min sya'nil hakim an yahkuma bi ghairi ridhal mahkum alaihi ridhi an sakhit. Ya, dan di antara haknya seorang hakim itu boleh menetapkan hukum tanpa harus izin dan ridho dari orang yang dihukumi. Artinya bebas, memiliki hak gitu ya untuk menjatuhkan talak atau tidak, sebagaimana hakim pada umumnya. Nah, maka masing-masing punya argumentasi yang kuat dari ayat yang sama. Akul. Ya, tapi Syasabuni kemudian merojihkan ya, wala 'ala ra'il awwal wal arjah. Ya, aku memandang pendapat yang pertama bahwa hakam tidak memiliki hak untuk mentalak atau untuk mentafrik, itu pendapat yang paling rajih. Liquwatid dalil wa hadza makhtar at-Tabari rahimallahu taala wallahu a'lam. Karena dinilai itu kayaknya yang lebih kuat dalilnya ya. Dan juga ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, Syasabuni juga ya akhwat, dalam melakukan tarjih beliau juga sering ya menggunakan tarjih yang dipilih oleh Imam at-Tabari. Ya, sebagaimana juga kadang mentarjih dengan mengambil pendapat Al-Qurtubi dan seterusnya. Jadi diisyarat bahwa beliau cenderung kepada pendapat pertama yang dirojihkan oleh Imam at-Tabari.